Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soli dan soli hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Pada video pembelajaran ini kita akan melanjutkan materi di tema 4I. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video pembelajaran ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas soal penilaian akhir subtema 1. Soal-soal ini terdapat pada buku paket kalian halaman 35 sampai 36. Kita mulai ya pembahasannya. Soal nomor 1. Kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tertentu disebut titik-titik. Jawabannya adalah B. Wawancara. Soal nomor 2. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa adalah jawabannya yaitu kata tanya mengapa. Soal nomor 3. Perhatikan percakapan wawancara berikut. Narasumber menjawab, PLTA ini dibangun dari tahun 1985. Nah, pertanyaan yang tepat diajukan oleh pewawancara untuk jawaban tersebut adalah jawabannya adalah A. Kapan PLTA ini berdiri? Karena jawaban dari narasumber berisikan waktu PLTA dibangun, maka pertanyaan yang tepat yaitu menggunakan kata tanya kapan yang dapat menanyakan waktu. Soal nomor 4. Pilihlah narasumber berikut jika kamu ingin mengetahui mengenai informasi sumber energi listrik dengan cara memberi tanda centang. Nah, di situ ada pilihan beberapa narasumber, yaitu dokter, petugas PLN, tentara, dan guru. Nah, yang kalian centang adalah petugas PLN. Karena untuk mengetahui informasi mengenai sumber energi listrik, maka narasumber yang tepat adalah petugas PLN. Soal nomor 5. Sebelum menuntut hak, kita harus melaksanakan titik-titik. Jawabannya adalah C. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nomor 6. Apa saja kewajiban kita terhadap pemanfaatan air? Kewajiban kita terhadap pemanfaatan air yaitu yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Soal nomor 7. Salah satu contoh kewajiban terhadap lingkungan yang dilakukan dengan kerjasama adalah jawabannya A. Kerja bakti. Untuk pilihan jawaban B, tidak berhubungan dengan lingkungan. Untuk pilihan jawaban C, yaitu membuang sampah ke sungai, kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan karena dapat mencemari sungai. Sedangkan untuk pilihan jawaban D, yaitu memelihara tumbuhan di halaman, nah, kegiatan tersebut merupakan kewajiban yang dapat dilakukan seorang diri dan tidak perlu membutuhkan kerjasama. Soal nomor 8. Kewajiban yang Adit lakukan pada gambar tersebut, kemudian tulis pula hak yang dapat
Adit peroleh setelah melaksanakan kewajiban tersebut. Kewajiban Adit yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dan hak yang akan didapat Adit setelah melaksanakan kewajiban tersebut yaitu mendapat lingkungan yang bersih. Soal nomor 9. Sumber energi yang berfungsi juga sebagai sumber kehidupan adalah? Jawabannya air. Sebagian besar kegiatan makhluk hidup membutuhkan air, dan seluruh makhluk hidup membutuhkan air untuk kehidupannya, baik untuk makan ataupun minum. Soal nomor 10. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air? Cara kerja pembangkit listrik tenaga air yang pertama yaitu aliran air akan menggerakkan turbin. Kemudian, perputaran turbin akan menghasilkan energi mekanik atau energi gerak yang nantinya akan dikonversi melalui generator dan menjadi energi listrik. Soal nomor 11. Saat ini, ketersediaan minyak bumi semakin terbatas di alam karena titik-titik. Jawabannya B. Jumlahnya semakin berkurang di alam. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat tersedia kembali di alam. Soal nomor 12. Tulislah salah satu olahan minyak bumi dan manfaatnya. Hasil olahan minyak bumi yaitu bensin, solar, dan minyak tanah. Bensin, solar, dan minyak tanah dapat bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan kompor minyak. Soal nomor 13. Masyarakat yang berada di pesisir pantai kebanyakan menjadi titik-titik. Jawabannya yaitu C. Nelayan. Pesisir pantai berbatasan langsung dengan laut, sehingga masyarakat yang berada di sana kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Soal nomor 14. Mengapa padi banyak ditanam di daerah dataran rendah? Jawabannya karena kondisi alam daerah dataran rendah yang tanahnya basah dan banyak mengandung air, sehingga mendukung kegiatan pertanian padi. Soal nomor 15. Bagaimana aktivitas masyarakat di lingkungan perkotaan? Jawabannya, aktivitas masyarakat di perkotaan biasanya tidak berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam, seperti kegiatan perkantoran, perbankan, dan lain sebagainya. Soal nomor 16. Perhatikan gambar tersebut. Peran lingkungan dalam gambar tersebut sebagai? Jawabannya adalah B. Tempat melakukan aktivitas. Pada gambar tersebut ditunjukkan masyarakat yang sedang melakukan aktivitas bersama, yaitu kerja bakti. Untuk soal nomor 17, 18, 19, dan 20 tidak kita bahas ya. Alhamdulillah pembahasan kita telah selesai. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Semoga informasi yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya dimanapun dan dengan siapapun kita belajar.